Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firni Sulastriawati Yito, sekaligus moderator dalam pertemuan kita kali ini. Sebelum kita masuk ke judul atau inti pembahasan, pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Ada Rizka Afriani Umar, Rosalina Bonai, Yayu Adam, Nur Kalbia, Detria, Astriani, dan Firawati. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul Daftar Obat Esensial Nasional atau biasa kita kenal dengan sebutan DOEN. Latar belakang dari judul materi kami yaitu berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan untuk menjamin ketersediaan obat yang lebih merata dan terjangkau oleh masyarakat perlu disusun dalam Daftar Obat Esensial Nasional. Konsep obat esensial di Indonesia mulai diperkenalkan dengan dikeluarkannya Daftar Obat Esensial Nasional atau biasa yang kita kenal dengan sebutan DOEN yang pertama pada tahun 1980 dan dengan terbitnya kebijakan obat nasional pada tahun 1983. Untuk materi selanjutnya atau pembahasan materi lebih rincinya, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk membahas pemaparan materi lebih lanjut. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Obat esensial, obat terpilih yang paling dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Daftar Obat Esensial Nasional atau DOEN merupakan daftar yang berisikan obat terpilih yang paling dibutuhkan dan diupayakan tersedia di unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. DOEN juga merupakan standar nasional minimal untuk pelayanan kesehatan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Afrianumar. Saya akan menjelaskan sedikit tujuan penerapan dari Daftar Obat Esensial Nasional. Yang pertama, meningkatkan ketepatan, keamanan, kerasionalan penggunaan obat. Yang kedua, memperluas, memeratakan, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astriani akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu kriteria pemilihan obat esensial. Kriteria pemilihan obat esensial ada 6, yaitu yang pertama, memiliki rasio manfaat resiko atau benefit risk ratio yang paling menguntungkan penderita. Yang kedua yaitu mutu terjamin. Yang ketiga, menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh penderita. Yang keempat, memiliki rasio manfaat biaya atau benefit cost ratio yang tertinggi. Yang kelima, bila terdapat satu pilihan yang memiliki efek terapi serupa dipilih obat yang sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan data ilmiah. Yang keenam yaitu untuk obat kombinasi tetap harus menunjukkan khasiat dan keamanan yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu penerapan konsep obat esensial. Penerapan konsep obat esensial dilakukan melalui Daftar Obat Esensial Nasional, Pedoman Pengobatan, Formularium Rumah Sakit, Daftar Obat Terbatas lain, dan Informatorium Obat Nasional Indonesia yang merupakan komponen yang saling terkait untuk mencapai peningkatan ketersediaan dan suplai obat serta kerasional penggunaan obat. Terima kasih.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi teman saya, terminologi. Yang pertama, isi dan daftar DOEN atau daftar obat esensial nasional, terbagi di beberapa bagian. Yang pertama yaitu daftar obat esensial nasional rumah sakit dengan daftar obat esensial untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, satu jenis obat dapat dipergunakan dalam beberapa bentuk sediaan dan satu bentuk sediaan dapat berdiri dari beberapa jenis kekuatan. Yang ketiga, dalam daftar obat esensial nasional dapat dikelompokkan berdasarkan kelas, subkelas, dan kadang-kadang sub-subkelas terapi. Dalam setiap subkelas atau sub-subkelas terapi, obat disusun berdasarkan abjad nama obat. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini materi yang saya bahas ialah tatanan nama. Tatanan nama obat di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, nama obat ditulis sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi terakhir. Jika tidak ada dalam Farmakope Indonesia, maka digunakan International Non-Proprietary Names atau yang biasa disingkat INN yang diterbitkan oleh WHO. Yang kedua, obat yang sudah lazim digunakan dan tidak mempunyai nama generik ditulis dengan nama lazim. Contohnya, garam oralit. Yang ketiga, obat kombinasi yang tidak mempunyai nama generik diberikan nama yang disepakati sebagai nama generik untuk kombinasi dan ditulis masing-masing komponen zat berkaitannya disertai kekuatan masing-masing komponen. Beberapa hal yang dianggap perlu, nama sinonim ditulis di antara tanda kurung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yayu Adam, perwakilan dari kelompok 3 akan melanjutkan materi dari Rosalina Bonai, yaitu revisi DON. Penyempurnaan DON dilakukan secara terus-menerus dengan usulan materi dari fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan, baik pemerintah maupun swasta. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, revisi DON dilaksanakan secara periodik setiap 2 tahun. Terima kasih. Mungkin itu saja materi pembahasan dari kelompok kami, kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, ini hanya sebatas pemantik untuk teman-teman bisa mencari atau melengkapi materi-materi yang dasar-dasarnya kami sudah sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.